Perkenalkan, saya Putri Aulia dari kelas C dengan NPM 21100000136. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi yang telah saya pelajari selama hampir 1 semester ini dengan tujuan untuk memperoleh nilai ujian tengah semester mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 2021-2022. Untuk yang pertama ada istilah PHI yang terdiri dari 3 kata, pengantar, hukum, dan Indonesia. Nah, dengan demikian dapat dimaknai secara umum atau secara garis besarnya yaitu untuk memperkenalkan tentang hukum yang ada di Indonesia. Untuk yang kedua ada tujuan mempelajari PHI. Yang pertama yaitu ingin mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang melanggar hukum dan perbuatan mana yang menurut hukum. Yang kedua yaitu untuk mengetahui peraturan yang mengatur tata kehidupan negara dan masyarakat yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui kedudukan hak dan kewajiban dalam masyarakat. Selanjutnya ada perbedaan PHI dan PIH, yaitu pengantar ilmu hukum. Yang pertama, perbedaan berdasarkan objek kajiannya. PHI mempelajari hukum yang sedang berjalan dan berlaku di Indonesia atau ius constitutum. Sedangkan PIH yaitu membahas hukum pada umumnya yang berlaku di negara lain kapan saja atau ius constitutum dan ius constituendum. Sedangkan berdasarkan fungsinya, PHI mengantarkan mahasiswanya untuk mempelajari hukum positif yang ada di Indonesia, sedangkan PIH mempelajari hukum secara luas. Yang selanjutnya ada pengertian hukum. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan atau perintah-perintah dan larangan-larangan, yaitu pengurus tata tertib suatu masyarakat. Oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Nah, menurut SM Amin, hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang tujuannya adalah untuk mengadakan ketertiban umum, pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban manusia tetap terpelihara. Yang selanjutnya yaitu pengertian tata hukum. Tata hukum adalah susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan yang tertata sehingga orang mudah menemukannya ketika ia membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi. Nah, tata atau susunan itu pelaksanaannya berlangsung selama ada pergaulan hidup manusia. Selanjutnya ada ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum atau yang kita ketahui sebagai hukum positif yaitu hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. Contohnya ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerjaan. Selanjutnya ada ius constituendum yang kita ketahui sebagai hukum yang dicita-citakan biasanya akan diberlakukan di kemudian hari dan bentuknya masih berupa rancangan undang-undang. Selanjutnya ada pengertian sistem hukum. Hukum sebagai suatu sistem adalah suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, di mana keseluruhan bagian dan komponennya berkaitan satu dengan yang lainnya. Setelah itu ada jenis dan karakteristik sistem hukum yang ada 5. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Hukum civil law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. Yang kedua ada sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Sistem hukum Anglo-Saxon merupakan sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim setelahnya. Yang ketiga ada sistem hukum adat. Menurut Profesor Dr. Supomo, hukum adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diterapkan oleh pihak yang berwajib, tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Yang keempat ada sistem hukum Islam, yang berarti peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Yang kelima ada sistem hukum kanonik atau gereja yang peraturan-peraturannya berisi gambaran tentang gereja, strukturnya misalnya jabatan-jabatan paus dan uskup, susunan sakramen, dan dari aturan-aturan yang berkaitan dalam gereja. Nah, peraturan itu kemudian menjadi kaidah-kaidah atau norma-norma yang digunakan untuk mengatur kehidupan eksternal gereja. Selanjutnya ada pluralisme hukum, yaitu munculnya suatu ketentuan atau sebuah aturan hukum yang lebih dari satu di dalam
kehidupan sosial. Kemunculan dan lahirnya pluralisme hukum di Indonesia disebabkan karena faktor historis bangsa Indonesia yang mempunyai perbedaan suku, bahasa, budaya, dan ras. Selanjutnya ada pengertian sumber hukum, yakni apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Selanjutnya ada jenis dan contoh sumber hukum. Yang pertama ada hukum undang-undang, yaitu hukum yang teratur dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu hukum kebiasaan dan hukum adat, yaitu hukum yang berbentuk peraturan kebiasaan dan adat. Ketiga ada hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk atas keputusan hakim. Dan terakhir ada hukum traktat, yaitu hukum yang diterapkan oleh negara-negara peserta perjanjian internasional. Lalu ada penggolongan hukum. Yang pertama berdasarkan fungsinya, ada hukum material dan juga hukum formal. Hukum material biasanya mengatur hubungan hukum antara sesama anggota masyarakat, atau antara anggota dengan penguasa negara, masyarakat dan penguasa, dan antara masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Hukum material sendiri menghasilkan hak dan kewajiban sebagai akibat yang timbul atas adanya hubungan hukum. Untuk hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum bagi penguasa dan bagaimana cara menuntut hak-hak seseorang ketika telah dilanggar oleh orang lain. Yang kedua, berdasarkan tempat berlakunya ada hukum nasional dan hukum internasional. Hukum nasional sendiri hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu, sedangkan hukum internasional mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya atau hubungan internasional. Berlaku secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional atau hukum traktat. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya ada hukum tidak tertulis dan hukum tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan diberlakukan, sehingga tidak memerlukan lagi peraturan pelaksanaan hukum Indonesia. Peninggalan pemerintahan Hindia Belanda yang dikodifikasikan antara lain KUH Perdata, KUH Pidana, KUH Dagang. Sedangkan di Indonesia setelah kemerdekaan hukumnya yang sudah dikodifikasikan adalah hukum acara pidana. Selanjutnya hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi, yang tidak terbentuk secara formal tetapi lahir dan tumbuh di dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya yaitu hukum adat. Lalu yang keempat ada berdasarkan kekuatan berlakunya atau sifatnya. Ada hukum yang mengatur atau hukum volunteer, dan ada juga hukum yang memaksa atau hukum kompulser. Nah, hukum yang mengatur yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh undang-undang. Sedangkan hukum yang memaksa atau hukum kompulser yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan, baik berdasarkan kepentingan publik maupun berdasarkan perjanjian dan bersifat mutlak yang harus ditaati. Berdasarkan hubungan yang diaturnya, ada hukum objektif dan juga hukum subjektif. Hukum objektif itu hukum untuk menyatakan peraturan yang mengatur antara dua orang atau lebih, hubungan antara sesama masyarakat, hubungan antara masyarakat dengan masyarakat, dan hubungan masyarakat dengan negara. Contohnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Untuk hukum subjektif yaitu peraturan hukum yang timbul dari hukum objektif yang dihubungkan dengan seseorang yang tertentu dan berlaku bagi orang-orang tertentu, dengan demikian dihasilkannya hak dan kewajiban. Lalu berdasarkan pada waktu berlakunya ada hukum positif atau ius constitutum yang berlaku pada suatu tempat atau waktu tertentu. Contohnya ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan yang kedua ada hukum yang dicita-citakan atau ius constituendum yang berlaku atau diterapkan di kemudian hari. Contohnya yaitu masih berupa rancangan undang-undang. Yang ketiga ada hukum asasi atau hukum kodrat, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dan kapan saja, tidak terbatas oleh ruang waktu dan tempat. Hukum asasi ini berlaku untuk semua bangsa dalam jangka waktu yang lama. Lalu berdasarkan luas berlakunya ada hukum umum atau lex generalis dan hukum khusus atau lex specialis. Untuk hukum umum sendiri yaitu hukum yang berlaku bagi setiap orang dalam masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, warga negara, agama, suku, dan jabatan seseorang. Sedangkan hukum khusus atau lex specialis yaitu hukum yang berlaku bagi golongan tertentu saja.
Dan yang terakhir ada hukum menurut isinya, yaitu ada hukum privat dan hukum publik. Hukum privat sendiri adalah kumpulan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antar orang dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan. Contohnya ada hukum perorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum dagangan, dan lain-lain. Sedangkan hukum publik adalah kumpulan yang mengatur hubungan-hubungan antara negara dengan alat perlengkapannya atau antara negara dengan perorangan. Hukum publik bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. Hukum publik juga disebut hukum negara. Contohnya ada hukum tata negara, hukum acara, dan hukum pidana.